Ada yang kenal beliau sebelumnya? Pernah lihat mungkin? Sayangnya ketika ada orang yang mengambil peran dengan yang cukup besar, yaitu menjadi narator kebaikan di hadapan internasional, kita tidak mawas soal itu, kita tidak mawas soal berita itu, kita tidak mawas soal ternyata ada anak Bontang yang pergi ke luar negeri untuk menjadi narator kebaikan, yang hari ini kita kalau nggak salah baru diangkat ya beritanya beberapa hari yang lalu ya sama salah satu media, dan itu bisa saya katakan bahwa kita luput. Padahal ada role model, kita bisa jadikan beliau sebagai role model. Ada kesempatan ini. Kadang ketika kita bicara soal orang-orang misalnya di Jawa sana, ada yang pergi ke luar negeri, kita agak susah membandingkan karena tidak apple to apple. Karena kita menganggap oh orang Jawa sudah banyak fasilitas di sana, sudah banyak hal-hal yang mensupport di sana, jadi wajar dia ke sana. Nah, ini beliau adalah orang Bontang, perempuan Bontang, lahir Bontang, lahir di Bontang, besar di Bontang, sekolah di Bontang. Namun beliau juga akhirnya setelah menguatkan diri, punya kesempatan untuk menjadi narator kebaikan di hadapan internasional. Selanjutnya kalau begitu tanpa menghabiskan waktu, saya persilahkan ke Mbak Arsha untuk menyampaikan materinya. Silahkan. Sebelumnya, adik-adik sekalian kita nonton video bentar ya. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني. Different political actors around the world, from the United States to France, from China to India, from Russia to the Zionist state, they've used Islamophobia to expand or consolidate their political power. Indeed, the geopolitics of Islamophobia refers not only to its political and economic dimensions, الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dia katakan kepadamu, berlapanglah dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pembicara pada hari ini Ustadz Ahmad Faris,
selaku founder Iman Path dan juga pengisi acara Hikmah di Trans 7. Assalamualaikum Ustadz. Semoga silaturahimnya bisa tetap terjalin di kesempatan-kesempatan yang lain ya. Kemudian yang terhormat Coach Muhammad Aswar selaku founder Millennial Religius. Kemudian yang terhormat Kang Asep yang telah berkenan mengajak saya untuk sharing di sini bersama dengan orang-orang top Indonesia. Dan tak lupa juga moderator kita pada hari ini, Kang Mufli. Nah, adik-adik sekalian, kenapa kakak bisa berdiri di sini? Kak Arsya mau ngapain sih gitu ya? Boleh dimulai slide-nya? Nah, Kak Arsya berdiri di hadapan adik-adik sekalian untuk menyampaikan, untuk sharing materi tentang peran generasi muda di kancah internasional. Ya internasional karena sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator dan juga MC tadi, bahwa Kak Arsya alhamdulillah berkesempatan untuk menjadi speaker di Turki, kemudian di Korea, dan insya Allah bulan September nanti Kak Arsya berkesempatan untuk menjadi pembicara di Simposium Iran Teheran. Ini untuk judulnya kemarin yang kakak bawakan di Turki itu terkait dengan tracing the links between Islamophobia and neoliberalism. Mungkin agak asing ya dengan kata-kata neoliberalisme, apa sih hubungannya sama Islamophobia? Nanti di akhir akan kakak sharing sedikit terkait itu. Adik-adik sekalian, ada nggak yang kenal sama Kak Arsya sebelumnya? Mungkin pernah papasan di jalan, atau ketemu di kampus mungkin, atau mungkin ngelihat wajah kakak di spanduk promosi Stitek. Nah, ibarat kata pepatah ya, kalaupun belum pernah papasan, belum kenal nggak masalah, karena tak kenal maka tak sayang. Ini kita kenalan dulu. Perkenalkan adik-adik, boleh manggil adik-adik ya. Nama kakak Arsya Marlaili Arbianti, biasa dipanggil Arsya. Kakak merupakan lulusan D3 Teknik Listrik dan Instrumentasi LNJ Academy, yang jas biru kita satu alma mater ya, kakak angkatan 6. Kemudian kakak juga lulusan S1 Ilmu Tarbiyah di Syed Syamsul Ma'arif yang pakai jas kuning gading, kita satu alma mater juga. Kemudian kakak saat ini melanjutkan studi S1 di Teknik Elektro di Stitek Bontang. Hadirin sekalian, kakak juga walaupun berkecimpung di dunia teknik gitu ya, lulusan D3 Teknik Elektro, kemudian lanjut lagi S1, kakak juga aktif mengisi kajian di PKTV, kemudian menulis berita di Tribun Kaltim. Jadi sebenarnya apa yang kita pelajari tidak membatasi kita untuk berkiprah di manapun, termasuk berkiprah di dunia Islam. Baik itu menjadi pembicara ataupun menuliskan narasi-narasi di koran atau di media tulis lainnya. Nah, ini merupakan dokumentasi ketika Kak Arsya menjadi pembicara di sana ya. Kemudian ini ketika pemberian cenderamata. Nah, adik-adik sekalian, boleh turun aja ya biar lebih dekat sama adik-adiknya. Sebelum kakak berkiprah di internasional, kakak juga sempat diundang untuk menjadi pembicara di beberapa kampus Indonesia, misalnya di ITB, kemudian di UIN Sunan Gunung Jati, kemudian di UPI Tasikmalaya dan beberapa kampus-kampus lain. Oh ya, alhamdulillah, balik lagi ke slide sebelumnya. Ini ada foto siapa sih Kak gitu ya, kok udah bapak-bapak, udah rambutnya putih gitu. Tapi kok masih ganteng ya. Ini kakak berfoto yang di sebelah kiri, adik-adik bisa lihat itu merupakan Profesor Sami Al-Aryan. Beliau merupakan direktur dari SIGA, Center for Islam and Global Affairs. Dari beliau setelah kakak jadi pembicara di sana ditawari beasiswa untuk kuliah S2 di Turki. Alhamdulillah. Kemudian di sebelah kiri ada Profesor Muzaffari. Beliau berasal dari Iran dan merupakan direktur dari Center for Peace and Domination di Iran sana. Dan beliau juga memberikan komentar apresiatif dari kakak, dan kakak bilang ini saya merupakan perwakilan dari Indonesia. Terus kata beliau, wah luar biasa ya gitu, saya jarang mendengar ada pembicara bagus dari Indonesia. Dan kemudian beliau memberikan kakak juga rekomendasi atau menawarkan beasiswa untuk kuliah di Iran. Oke, setelah kakak sharing nih ya, bahwa kakak pernah jadi pembicara di sini dan di situ gitu.
Terus kakak di sini ingin sharing bagaimana sih caranya bisa jadi pembicara nasional maupun internasional. Kita balik ke ayat yang kakak bacain tadi. Ada yang tahu ayat surah apa, ayat berapa? Masya Allah, siapa namanya? Oh ya, nanti panitia boleh dicatat ya namanya, ada cindera mata mungkin. Nah, betul, Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini, adik-adik sekalian, menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Bahwa orang yang berilmu akan Allah tinggikan derajatnya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa tingginya derajat orang-orang yang berilmu tak hanya diberikan di akhirat saja, tapi juga di dunia. Di dunia, orang-orang yang berilmu tentu akan mendapatkan keutamaan. Selain itu nih adik-adik, selain termaktub atau tertulis dalam Al-Quran, keutamaan orang-orang yang berilmu juga ada banyak diriwayatkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis. Di antaranya, menuntut ilmu bagi orang muslim itu hukumnya wajib. Jadi kita sebagai muslim wajib untuk menuntut ilmu, wajib untuk terus belajar. Selain itu, orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya oleh Allah menuju surga. Kemudian keutamaan apa lagi Kak bagi orang yang berilmu? Orang yang berilmu akan mendapatkan pahala jariah. Tentunya apabila ilmu tersebut digunakan dengan baik dan juga ilmu tersebut diajarkan lagi kepada orang-orang lain sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian orang yang berilmu, saking utamanya orang-orang yang berilmu ini, Allah sampai memberikan pahala jihad fisabilillah bagi orang yang menuntut ilmu sampai ia kembali pulang. Nah, adik-adik sekalian, suatu negara akan maju dan suatu negara akan jadi negara keren apabila generasi mudanya itu termasuk orang-orang yang tangguh, cerdas, dan berkualitas. Tentunya hal-hal ini bisa dicapai dengan menjadi orang yang berilmu. Islam mengalami masa kejayaan bahkan sampai bisa menaklukkan Konstantinopel karena apa? Karena ilmu. Adik-adik di sini ada yang ingat siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Sultan Muhammad Al-Fatih, ya betul. Ini merupakan masjid dengan nama beliau, bahkan saking kerennya beliau sampai diabadikan menjadi nama masjid. Ini penampakan di bagian belakang masjidnya, bagus ya. Kemudian ini penampakan di bagian dalam masjid. Ini Masya Allah, rasanya pengen langsung iktikaf gitu di sana, tapi karena keterbatasan waktu jadi cuma bisa berkunjung sejenak. Kemudian ini di fotonya agak buram, tapi ini aslinya bagus banget view-nya. Ini bagian agak belakang tempat sholatnya Ahwat. Kemudian ini adalah makam beliau, makam Sultan Muhammad Al-Fatih disemayamkan. Adik-adik sekalian, ini mungkin di video tadi tidak terlalu terlihat ya. Ini adalah suasana ketika pembukaan acara konferensi di Turki. Ini Profesor Sami Al-Aryannya. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi. Nggak tahu kenapa di laptop saya bagus sih, tapi di sini agak buram, mungkin resolusinya kurang bagus ya. Nah, ini ketika kakak jadi pembicara di sana. Boleh ya nonton sejenak kakak presentasi di sana? Boleh nggak? Suaranya nggak muncul ya? This afternoon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Islamophobia. If you heard this word, what comes into your mind instantly? Probably you remember about hijab restriction in France. Or perhaps you remember about some unrealistic march which given to Muslims such as extremist or radical. For me, if I heard the word Islamophobia, I would instantly recall a meme, Craigheads. A murderer
of 3 young Muslims in Chapel Hill, United States. Long story short, after the investigation was run to identify what the motive of those men committed the crime, the answer is his extreme fear, his extreme hatred toward Islam. Itulah tadi cuplikan ketika kakak membawakan materi Islamofobia dan kaitannya dengan neoliberalisme. Nah, kira-kira adik di sini penasaran nggak gimana sih cara Kak Arsya bisa jadi pembicara nasional maupun internasional? Penasaran nggak? Penasaran. Di sini kita sharing ya, bahwa sebenarnya kalau kita melihat kesuksesan seseorang itu barangkali menakjubkan, tapi kita harus lihat juga apa sih perjuangan-perjuangan yang udah dilakukan oleh orang tersebut. Ibaratnya mungkin adik-adik di sini cukup familiar sama perkataan barang siapa yang berjuang di masa mudanya maka akan berjaya di masa tua. Jadi masa muda harus digunakan sebaik-baiknya untuk berjuang, untuk menuntut ilmu, untuk berusaha. Masa muda nggak boleh dihabiskan hanya dengan bermalas-malasan dan berleha-leha. Oke. Ibaratnya kesuksesan yang kita lihat yang telah diraih oleh seseorang itu hanya pucuk atas dari gunung es ini. Kita seharusnya berkaca juga pada apa sih perjuangan-perjuangan yang dia lakukan sebelum dia mencapai kesuksesan tersebut. Nah, di sini kita sharing beberapa kiat-kiat yang kakak lakukan agar bisa menjadi pembicara. Yang pertama adalah memohon pada Allah. Allah merupakan Tuhan yang maha kuasa, Allah Tuhan yang maha baik, yang kadang mengabulkan doa-doa kita yang mungkin kita rasa di luar nalar, tapi karena kita berdoanya pada Allah yang maha kuasa, akhirnya hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, gak cukup hanya berdoa saja sama Allah, kita juga harus pintar-pintar nih mengambil hati Allah. Caranya gimana? Dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah apa cukup Kak dengan yang wajib aja kayak sholat, puasa? Tentu tidak ya, kita juga harus memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Misalnya sholat duha, tahajud, kemudian ngaji. Siapa di sini yang kemarin sholat duha? Gak ada, oh Masya Allah, seenggaknya ada ya diwakilin sama temannya. Nah kemudian selain melaksanakan perintah Allah, kita juga harus menjauhi larangan Allah. Salah satu larangan Allah yang saat ini dianggap hal yang biasa sama kaum muda itu apa kira-kira? Pacaran, Masya Allah, jawabnya lancar. Nah pertanyaannya, lagi dalam hubungan pacaran gak ini? Kalau bisa setelah dari acara ini yang lagi berpacaran diputusin dulu ya. Boleh gak? Setuju gak? Setuju. Setuju, karena kan sekali lagi, ini langkah pertama loh untuk mencapai kesuksesan. Percaya gak? Percaya. Percaya. Karena buktinya Kak Arsya ini jomblo fisabilillah dari lahir. Karena alhamdulillah emang belum pernah pacaran. Salah satunya memang sudah didoktrin sama Umi ya, kamu gak boleh pacaran pokoknya gitu. Dan kakak juga disibukkan sama kuliah, tadi udah dibilangin kan kakak lulusan LNJ Academy dan juga Stitcham. Itu kakak kuliahnya di satu waktu loh, jadi maksudnya kuliah double degree, pagi sampai sore kuliah teknik, malamnya kuliah tarbiyah. Ya dengan waktu yang sangat sibuk itu udah gak kepikiran cowok lagi gitu. Jadi memang tahapannya harus mendekatkan diri sama Allah, salah satunya dengan menjauhi pacaran. Kemudian balik lagi ke slide. Ya, poin yang kedua adalah meminta ridho orang tua. Teman-teman, adik-adik di sini udah familiar dong dengan kata-kata ridho Allah, ridho Allah, ridho orang tua. Kalau kita pengen tahu Allah ridho apa enggak sama kita, kita bisa lihat nih orang tua kita ridho atau enggak sama kita gitu. Salah satu cara ya, kakak mencari ridho orang tua, kebetulan kakak ini anak yatim ya, ayah udah wafat lama dan orang tua yang kakak punya satu-satunya tinggal ibu, yang biasa kakak panggil Umi. Nah, salah satu cara kakak untuk mencari ridho Umi adalah sering cium kaki beliau. Iya, cium kaki beliau. Apa enggak lebay Kak? Enggak dong, kan teman-teman juga pasti familiar ya dengan kata-kata surga ada di telapak kaki ibu. Nah, quotes ini yang sering kakak jadikan candaan sama Umi. Umi, Arsya mau dong cek pintu surga Caca, Arsya udah dibuka apa belum gitu. Terus akhirnya kakak
cium kaki beliau, dan itu frekuensinya sering, hampir tiap hari, dan frekuensinya bertambah ketika kakak lagi mengusahakan sesuatu gitu. Dan kakak juga selalu minta doa dan ridho dari Umi, kayak tiap kakak kayak kemarin juga waktu mau pembicara ke Turki, kakak selalu minta doa Umi doain Arsyaya gitu, restuin Arsyaya, ridhoin Arsyaya gitu. Karena memang pengaruh doa orang tua itu sangat besar sekali. Lalu kembali lagi ke slide, poin berikutnya adalah rajin belajar. Apakah dengan memohon pada Allah, meminta ridho orang tua saja sudah cukup mencapai kesuksesan? Enggak, dan kita juga harus mengerahkan segala usaha kita, salah satunya dengan rajin belajar. Beberapa cara selain sekolah ya, selain sekolah atau selain kuliah, kita juga harus rajin belajar mandiri. Caranya dengan memperbanyak baca buku, juga penting bagi anak zaman sekarang di era globalisasi, di era industri 4.0 harus belajar bahasa Inggris. Cara rajin belajar gimana? Ya udah, kan anak zaman sekarang mungkin banyak ya yang menghabiskan waktu di kafe, nongkrong, bener nggak? Bener. Seharusnya boleh sih nongkrong, tapi sesekali. Waktu yang kita habiskan seharusnya lebih banyak untuk membaca buku. Dan lagi-lagi, buku yang kita baca harus dipilih. Nggak komik terus, nggak novel terus gitu. Bahkan mungkin di antara teman-teman sekalian lebih familiar sama Terelie daripada Muhammad Arkun. Bener nggak? Ada yang tahu Muhammad Arkun? Enggak, padahal beliau merupakan tokoh liberal yang menganggap Al-Quran itu sebagai budaya, bukan kalam Allah. Ini kakak sampai merinding ya. Pokoknya beliau jahat banget dan pemikirannya sangat bisa merusak. Teman-teman sekalian gak boleh lebih familiar dengan nama Terelie daripada tokoh-tokoh barat yang jahat atau tokoh-tokoh Islam yang sangat bisa menjadi role model kita. Jadi kita harus pilih-pilih buku, pilih buku-buku yang bisa mengupgrade diri, pilih buku-buku yang bisa menambah pengetahuan kita. Karena buku-buku seperti ini akan sangat berguna bagi kita. Kalau buku psikologi kan bisa diamalkan ya. Kemudian buku-buku tazkiyatun nafs juga bisa diamalkan, kayak perintah untuk sabar, gitu-gitu. Dan juga sekali-kali lah lirik buku-buku pemikiran Islam. Di situ akan sangat membuka wawasan kita kalau sekarang dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Bukan karena banyak perang, ya memang ada perang, tapi lebih jahat lagi itu di dunia pendidikan, justru ada banyak-banyak ajaran yang disusupkan untuk merusak keimanan anak muda, terutama anak muda muslim, agar muslim tuh melenceng dikit lah, jangan terlalu muslim lah, agar muslim jadi agak liberal dikit lah gitu. Justru sekarang muslim yang benar-benar menerapkan perintah Allah ataupun memegang teguh keislamannya itu sering dianggap Islam radikal, Islam ekstremis gitu. Itu salah satunya adalah dengan memperbanyak baca buku. Selain itu, kita juga harus belajar bahasa Inggris nih teman-teman. Karena buku-buku yang berkualitas itu juga banyak yang ditulis dalam bahasa Inggris. Dengan belajar bahasa Inggris kita juga bisa meraih banyak kesempatan gitu. Kakak juga berpresentasi di Turki kan juga pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu sangat berguna. Selain itu, belajar bahasa Inggris bisa dengan les atau belajar otodidak. Banyak kan buku-buku belajar bahasa Inggris bisa kita pelajari, bisa juga belajar melalui YouTube. YouTube sebenarnya kalau kita gunakan untuk pendidikan atau untuk pembelajaran itu banyak sekali manfaatnya. Karena ada banyak sekali tutorial-tutorial. Dan untuk bahasa Inggris sendiri, kakak biasanya sering nonton, ada namanya channel TED Talks, TED Talks. Di situ ada banyak video-video orang-orang pidato atau orang-orang yang jadi pembicara di luar negeri pakai bahasa Inggris. Di situ kita bisa lihat aksennya mereka, kata-kata mereka yang digunakan gitu, dan banyak memberikan insight-insight baru. Balik lagi, di poin selanjutnya adalah fokus. Anak muda kalau ngerjain sesuatu harus fokus. Jangan mudah dialihkan sama hal-hal kecil, misalnya lagi ngerjain tugas, HP bunyi, ngeliat HP dulu gitu. Gak boleh ya, sebisa mungkin kita harus fokus. Pekerjaan nih teman-teman yang sebenarnya bisa dikerjakan dalam waktu 15 menit, tapi karena kita nggak fokus sambil main HP, sambil ngapain, bahkan bisa jadi satu hari 24 jam pun nggak cukup untuk mengerjakan tugas tersebut.
fokus ini sangat berguna ketika kakak kemarin kuliah 2. Jadi sebisa mungkin kalau ada tugas itu nggak ditumpuk di hari esoknya. Kalau ada tugas hari ini, selesai hari ini. Dan itu benar-benar memudahkan kita untuk menyelesaikan sesuatu. Gitu ya. Jadi anak muda sekarang harus fokus. Kunci keberhasilan harus fokus. Langkah berikutnya adalah optimis. Kita harus percaya, kita harus confidence bahwa kita bisa, kita punya kemampuan. Kita walaupun dalam tanda kutip berasal dari kota Bontang, kota kecil di Kalimantan Timur gitu ya. Kita bisa kok bersaing sama anak-anak di Jawa, kita bisa kok bersaing sama anak-anak di luar negeri gitu. Jadi kita nggak boleh minder hanya karena berasal dari kota kecil. Kita harus percaya bahwa kita bisa. Dan teman-teman sekalian, kita juga harus optimis. Kesuksesan itu nggak berasal mungkin iya keluarga kaya bisa membantu mendorong kita untuk sukses. Misalnya membuka usaha atau dikaruniai perusahaan baru gitu. Tapi sebenarnya asal mula kesuksesan tuh dari usaha diri kita sendiri. Kita juga nggak perlu minder kok sama anak-anak yang orang tuanya lengkap punya ayah dan ibu. Karena mau anak yatim, anak piatu, bahkan anak yatim piatu sekalipun kalau dia mau berusaha, punya usaha, ada ikhtiarnya, berdoa sama Allah gitu, insya Allah tetap bisa menjadi sukses. Adik-adik sekalian, ini Kak Arsya bisa menjadi pembicara internasional itu karena membawakan tema Islamofobia ya, tadi udah disinggung beberapa kali. Boleh di sini sedikit sharing tentang Islamofobia? Boleh, oke. Ya, ini ada quotes juga ya. Tadi sudah sempat kakak bilangin, barang siapa yang berjuang di masa muda akan berjaya di masa tuanya. Masa muda itu nggak boleh berleha-leha, nggak boleh malas. Karena seperti kata Imam Asy-Syafi'i, boleh dibaca bareng-bareng? Iya betul, barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar di masa muda, maka harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oke, kita akan masuk ke materi Islamofobia. Kira-kira teman-teman di sini ada nggak yang tahu Islamofobia itu apa? Boleh ke sini 3 orang? Kakak ada hadiah loh. Ayo 3 orang. Ayo. Anak muda nggak boleh takut salah, nggak ada jawaban salah. Ayo. Ayo 3 orang. Ayo nih, satu alma mater, ada yang maju dong. Ayo, gampang kan pertanyaannya Islamofobia itu apa? Pasti ini kata yang gak asing kan buat adik-adik sekalian, benar apa benar? Alhamdulillah. Ini pertama namanya siapa? Nur Nabila Aulia Salim Dari SMA Negeri 2 Bontang. Oh, Masya Allah. Ini ayo pendapat kamu tentang Islamofobia itu apa sih? Kalau menurut saya yang namanya Islamfobia dari kata fobia sendiri itu artinya ketakutan. Terus ada kata Islam berarti ketakutan terhadap Islam. Seperti itu Kak. Masya Allah, nih dia berkamu. Ya. Boleh duduk lagi. Ya selanjutnya ini boleh perkenalkan nama dan asalnya dari mana. Udah tahu sih Stitcham tapi. Nama saya Farhan Miftahul Hakam dari Stitcham. Islamfobia adalah ketakutan yang tidak logis berdasarkan agama Islam tanpa adanya bukti fakta yang nyata. Ya, terima kasih. Nih boleh diambil. Yeay. Selanjutnya dengan siapa dari mana? Yasmin Kamila dari SMA Barul Ulum. Seperti yang tadi dijelaskan sama kakak sama mbaknya, Islamofobia itu karena juga ada kata fobianya berarti ketakutan, yang juga kata kakaknya itu ketakutan yang seperti tidak logis. Seperti contohnya saya tuh pernah lihat di film kalau ada kayak teman perempuannya dengan teman laki-lakinya itu udah wudhu, tapi teman perempuannya itu mau salim, tapi karena disentuh akhirnya batal, akhirnya dia wudhu lagi. Nah mereka tuh takut bahwa seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Benar apa benar?
Ya, setelah diinvestigasi, kenapa sih Craig ini melakukan pembunuhan? Alasannya karena murni, nggak suka aja sama agama Islam. Terus ada lagi nih, di tahun 2017 terjadi pembunuhan di 2 masjid di New Zealand. Barangkali teman-teman tahun 2017 sempat tahu nggak beritanya yang penembakan orang-orang di masjid ketika sholat? Iya ya, tahu ya. Nah, ketika diselidiki lagi, kenapa sih orang itu melakukan pembunuhan? Ternyata lagi-lagi karena nggak suka sama Islam. Sebenarnya Islam bermasalah nggak sih? Kok ada aja orang yang nggak suka? Nanti kita lihat jawabannya ya. Kemudian ada banyak sekali laporan-laporan yang masuk ke organisasi Islam bahwa orang-orang Islam mendapat perlakuan tidak adil gitu. Bahkan di tahun 2003 sekalipun kita sempat dengar ya, ada imam diludahi. Terus ada juga penembakan di kantor MUI. Nah, kasus-kasus yang kakak singgung tadi merupakan cerminan kalau Islamofobia itu nyata loh, bahkan sampai menimbulkan banyak korban. Nah, kakak sendiri mengumpamakan Islamofobia ibarat api nih, api kebencian yang berkobar. Kira-kira adik-adik pernah nggak ngelihat api itu muncul begitu aja? Enggak kan? Kecuali api abadi ya di beberapa tempat yang wallahu alam nggak tahu awal munculnya gimana. Tapi api kayak kita memasak kan kompornya harus dipantik dulu, benar apa benar? Benar, jadi ibarat api, gak mungkin Islamofobia itu terjadi begitu aja. Gak mungkin orang-orang itu benci begitu aja sama Islam. Pasti ada hal-hal yang mendasari hal tersebut. Lalu apa sih yang mendasari Islamofobia itu terjadi? Apa penyebab dari Islamofobia? Nah, kakak merupakan alumni dari program kaderisasi ulama ya. Di sana kakak dibimbing untuk menyusun makalah ini terkait dengan selubung neoliberalisme dalam isu Islamofobia. Kalau di bahasa Inggrisin jadi tracing the links between Islamofobia and neoliberalism. Terus Islamofobia, kalau kita lihat ini ada 2 kata kunci ya, Islam sama Islam dan fobia. Islam tentunya merujuk pada agama kita, agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan fobia, apa itu fobia? Fobia adalah ketakutan ekstrim terhadap sesuatu. Nah, barangkali teman-teman di sini sempat dengar ya, atau justru meyakini bahwa fobia itu terjadi begitu aja. Tidak ada alasan mengapa orang itu fobia, kayak orang fobia sama ular. Oh dia ketakutannya gitu aja, muncul nggak ada alasan tertentu gitu ya. Mungkin kita selama ini meyakini bahwa fobia terjadi begitu aja, padahal nggak kayak gitu nih adik-adik. Ada beberapa sebab mengapa fobia itu terjadi, di antaranya faktor genetik, kemudian cultural. Cultural ini maksudnya persepsi yang berkembang di suatu masyarakat terhadap objek tertentu, ternyata bisa kok memunculkan fobia. Kemudian fobia juga disebabkan karena behavioral atau adanya pengalaman buruk di masa lalu terhadap objek tertentu. Dan di makalah ini kakak menggunakan asumsi bahwa fobia itu disebabkan karena persepsi di masyarakat. Persepsi itu apa sih? Anggapan ya, sesuatu yang diyakini oleh masyarakat. Jadi apa yang dipercaya masyarakat itulah yang bisa mempengaruhi fobia. Ternyata kayak gitu loh kenyataannya gitu. Dan apa sih sebenarnya yang membangun persepsi di masyarakat untuk membenci Islam gitu. Nah ini, jadi ada seorang tokoh sosiolog kontemporer namanya James Carr. Beliau meneliti tentang apa sebenarnya sebab dari Islamofobia. Beliau tuh sempat membaca ataupun meneliti bahwa sebenarnya Islamofobia di anggapan masyarakat itu mulai ketika peristiwa WTC 9/11. Ada yang tahu? Yang itu loh, yang menara meledak itu kan, 9 September 2001. Nah orang-orang mengiranya Islamofobia berawal dari situ. Padahal setelah diteliti lagi kebencian terhadap Islam itu udah ada jauh hari sebelum itu. Jadi tentu alasan utamanya bukan itu. Tadi pertama kan di awal judulnya selubung neoliberalisme dalam isu Islamofobia. Apa sih neoliberalisme itu? Neoliberalisme itu adalah suatu ideologi yang mengedepankan kebebasan. Jadi ideologi yang ingin agar orang-orang itu bebas melakukan apa yang ingin ia lakukan.
ini gini nih adik-adik. Menurut James Carr, Islam itu mengancam keberadaan neoliberalisme. Jadi mereka melakukan suatu upaya agar orang-orang itu membenci Islam, agar orang Islam nggak memegang peran penting di masyarakat, agar Islam itu dibenci. Jadi mereka bikin skema kayak gini. Mereka membuat, ini maaf di belakangnya ada, di bawahnya ketutupan, itu ada tulisan good Muslim dan bad Muslim. Jadi mereka membuat anggapan bahwa Muslim itu ada dua nih, ada Muslim yang baik dan Muslim yang buruk. Ya, nah para neoliberalis ini membuat anggapan bahwa Muslim yang pakaiannya tertutup, yang pakai hijab itu tuh Muslim yang buruk, sedangkan Muslim yang baik itu Muslim yang sekuler, Muslim yang liberal dan sebagainya. Nah, gini, ada good Muslim dan bad Muslim, dan upaya ini mereka lakukan melalui kekuatan politik, juga menggunakan invasi militer, mereka juga menggunakan jalur-jalur pendidikan seperti itu. Jadi di tingkat pendidikan di barat itu ada yang sampai di buku-buku literasinya, buku-buku pelajarannya itu menggambarkan Islam itu tokoh yang suka berperang, tokoh yang suka berkelahi. Jadi menimbulkan kebencian terhadap Islam sejak di bangku sekolah. Nah, ternyata anggapan bahwa Islamofobia dan neoliberal ini terkait itu nggak cuma perkataan James Carr aja, tapi juga dinyatakan oleh beberapa tokoh lain, misalnya Alana Lentin dan Gavin Tytler. Kemudian ada peneliti juga namanya Ahmad Kabel menyatakan yang sama. Juga ada Persen Waikar. Jadi memang beberapa peneliti setuju ada keterkaitan antara Islamofobia dan neoliberalisme, bahwa Islamofobia itu bukan karena Islamnya yang salah, tapi ada orang yang memanfaatkan isu kebencian terhadap Islam untuk kepentingan mereka sendiri, yaitu orang-orang neoliberal. Kemudian neoliberalisme, Islamofobia selain terkait dengan neoliberalisme juga terkait dengan kajian dari para orientalis, yakni orang-orang barat. Orientalis itu orang-orang barat ya, orang-orang di barat yang meneliti tentang Islam. Nah, mereka ketika meneliti tentang Islam tuh mereka sok tahu, bahasa kasarnya sok tahu, menggambarkan Islam tuh A, B, C, D, padahal kenyataannya enggak demikian. Nah, upaya mereka untuk menggambarkan Islam dengan cara sok tahu mereka itu menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat. Mereka tidak menggambarkan Islam secara benar gitu, sehingga orang-orang salah persepsi tentang masyarakat. Ini yang namanya kajian dari para orientalis. Selain itu, Islamofobia isunya juga dengan sengaja dijual oleh beberapa pihak. Nah, ada namanya komersialisasi. Ada pihak-pihihak yang menjual kebencian Islam untuk mendapatkan uang. Misalnya ada jihadwatch.org, dalam 1 tahun mereka bisa mendapatkan ini sekitar 29,7 miliar rupiah. Caranya gimana? Dengan memposting berita-berita yang memprovokasi orang-orang untuk benci sama Islam. Selain itu, komersialisasi juga berlangsung di televisi, juga di beberapa surat kabar. Nah, kembali ke pengandaian di awal. Kalau Islamofobia ibarat api kebencian yang berkobar yang memiliki penyebab. Nah, sebab-sebabnya itu diantaranya adalah neoliberalisme, pemberitaan di media tadi yang menjual isu Islam untuk mendapatkan uang, juga karena kajian dari para orientalis, yakni orang barat yang sok tahu, menggambarkan Islam dengan pandangan mereka sendiri. Dia menutup presentasi ini, Rasulullah bersabda bahwa orang muslim itu ibarat satu tubuh, apabila satu sakit maka yang lain ikut merasakan. Barangkali isu Islamofobia tidak langsung bersentuhan dengan kulit kita tidak langsung merasakan diskriminasi yang saudara-saudara muslim kita yang di luar sana rasakan. Tapi percayalah bahwa isu ini nyata dan kita sebagai muslim juga harus turut berperan. Salah satunya bisa dengan mengkaji ilmu ini atau bahkan mungkin menulis tentang isu-isu Islamofobia, atau juga bisa juga menulis bahwa promosilah bahwa Islam itu agama yang baik, Islam itu bukan agama yang mengajarkan perang aja, tapi Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Kak Arsya. Luar biasa. Kita sudah temukan sebuah rumus bahwa tadi Bang Aswar bicara soal sentrum gerakan kita adalah Allah. Kemudian Kak Arsya menambahkan dengan
step-stepnya, mulai dari meniatkan pada Allah, minta ridho kepada orang tua, belajar atau menggali kompetensi, kemudian fokus dan optimis. Selanjutnya, tanpa menghabiskan waktu, mari kita sambut pemateri utama kita pada pagi menjelang siang ini, yaitu Ustadz Ahmad Faris Bekil, LC MSI. Kepada beliau disilahkan. Profil beliau yaitu founder Imanpet, pengisi acara Hikmat Trans 7, trainer soft skill dan motivator, dosen sejarah peradaban politik dan Islam di STU Al-Hikmah Jakarta. Ya, langsung saja mungkin ya, karena waktu menunjukkan pukul 10.30, insya Allah Ustadz, waktu 1 jam ke depan buat antum. Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Yang saya hormati Kanda Aswar, Masya Allah 2 hari ya saya bersama beliau itu banyak sekali insight-insight baru tentang kehidupan. Ini meneguhkan keyakinan saya selama ini. Jangan pernah, teman-teman sekalian, jangan pernah berlalu 1 episode dalam hidupmu itu kamu tanpa mentor. Gak bisa kita ini hidup tanpa coach, tanpa pelatih. Mau jadi apa aja kita. Anda mau pilih jurusan kuliah, jangan mengandalkan diri sendiri. Bisa baca ke sana sini, tetap butuh orang. Untuk kecondongan saya, kemampuan saya, peluang ke depan, kira-kira saya bagus pilih apa? Ada orang. Angkat dia jadi coach Anda. Ketika mau nikah harus ada coach. Harus ada mentor. Ketika mau kerja apapun. Apalagi berurusan dengan keterampilan-keterampilan kehidupan. Jadi saya merasa berharga sekali waktu saya di Bontang dan di Samarinda. Dijamu oleh Bang Aswar ini. Baik dapat duren, seafood, dan ilmu alhamdulillah. Gitu. Juga barusan ini mengisi Pertamax Plus ya dari Kak Arsha, Masya Allah. Izin belajar, luar biasa banget. Teman-teman, dalam pendidikan itu yang paling penting bukan doktrin-doktrin verbal, tapi keteladanan secara nyata. Saya bisa ceramah, memberitahu Anda bagaimana menjadi perempuan yang hebat dari kisah Maryam. Tapi Anda ketika melihat bagaimana kisah Maryam itu dilaksanakan dalam tataran real di tahun 2023, saya melihat Masya Allah banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan dari Kak Arsha ini. Maryam itu ya, Anda bisa bayangkan Allah merekam kehidupan Maryam itu pada saat usia remaja. Anak perempuan remaja. Setiap jenjang usia anak-anak itu, ya, anak manusia itu, setiap jenjang usianya pasti ada sifat yang menonjol. Misal, ketika kecil, apa yang menonjol dari anak-anak itu adalah sifat suka main, lari-lari gitu loh. Jadi kalau ada anak kecil yang duduk, kalem, tertib, ada sesuatu itu. Bukan bagus malah. Karena sifat yang harus ada ketika itu memang gak bisa dipegang, memang main, memang loncat-loncat, lari. Memang itu usianya. Ketika umur 40 tahun, apa itu? Kematangan, kedewasaan. Kalau ada orang yang masih tidak berpikir tentang hidupnya, tentang visi besar dia ada di dunia ini, di umur itu, wah itu gawat sekali. Tapi perempuan pada usia remaja, seperti kebanyakan antum sekarang, seperti Kak Arsha ini. Apa sifat yang paling utama dalam diri mereka? Sifat yang paling utama adalah butuh kasih sayang, asmara, cinta, itu memang. Tapi kenapa? Kemudian dapat tetap menjaga kemuliaan diri, berprestasi. Dan subhanallah, ketika saya tahu Kak Arsha ini
Orang Bontang jauh, berapa ribu kilometer, berapa ratus kilometer dari ibu kota. Kuliahnya juga di Bontang. Teman-teman sekalian, mustahil. Betapa buruknya kalau Anda tidak terinspirasi. Bahwa saat ini kita sedang hidup di flat world. Dunia yang datar. Apa yang diketahui oleh orang di Jakarta hari ini, di Bandung, di New York, di Dubai, bisa diketahui pada saat yang sama oleh orang Bontang. Dulu Anda boleh merasa minder, oh dia kuliah di Jawa, dia kuliah di Jakarta, dia kuliah di luar negeri. Sekarang tidak. Perpustakaan digital bisa diakses dari manapun. Kita ini hidup di era keberlimpahan informasi. Bisa diakses knowledge itu di mana-mana. Tinggal keinginan kita itu seperti apa. Tidak ada yang menghalangi Anda hidup di Bontang, kuliah di sini, di Kalimantan Timur. Tidak ada yang menghalangi itu. Dan keteladanan, Kak Arsha membuktikan hal itu. Menurut saya paling kuat hari ini. Apa yang ditampilkan oleh Kak Arsha itu. Semoga terus istiqomah menginspirasi kita semua. Teman-teman sekalian, pada usia Maryam itu, lihat bagaimana sikap-sikap Maryam ya dalam menjaga dirinya. Ada orang ganteng datang di tempat sepi. Kalau kita sekarang, gitu kan. Maryam, aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman kalau engkau bertakwa. Subhanallah. Punya sikap diri dan tetap memiliki kemanfaatan. Mengingatkan laki-laki itu biar tidak menyentuhnya. Laki-laki itu berkata, aku ini Jibril, utusan Tuhanmu. Subhanallah. Apa yang membuat Maryam begitu? Ada dua. Pertama, kecintaan yang luar biasa kepada Allah. Yang kedua adalah sibuk dalam urusan sosial. Maryam itu kerja sehari-harinya beribadah. Dia punya mihrab khusus tempat dia beribadah. Yang kedua, dia menjadi pelayan para pengunjung Masjidil Aqsa. Sibuk. Usia Anda ini masih muda ini. Saya juga masih muda ya. Rafiq Al-Hariri itu ketika menjadi Perdana Menteri Lebanon, umur 60 tahun, di pidato pertamanya dia bilang, I'm only 60. Gitu. Aku baru 60 tahun. Gitu. Jadi apalagi saya gitu kan. Walaupun paling tua di antara pembicara-pembicara ini. Baik, saya terima. Teman-teman sekalian, coba bayangkan ya, Maryam menghabiskan waktunya untuk beribadah dan berkhidmat di Masjidil Aqsa. Jadi, diam di rumah. Kalau ada orang tua yang membiarkan anaknya, enggak, kamu enggak boleh kemana-mana, kamu itu salah. Karena pada usia Anda ini memang usia di mana energinya itu berlebih. Orang kalau punya energi, itu enggak bisa. Energi kan punya hukum kekekalan. Dia tidak bisa dimati, dibunuh, nggak bisa. Dia bisa dialihkan. Alihkan sifat yang paling menonjol dalam diri seorang perempuan. Kecintaan, kasih sayang. Kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal Allah. Kita bisa seperti ini semua karena kebaikan Allah. Lalu sifat kasih sayang kita limpahkan kepada banyak orang. Keluarga besar kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, organisasi-organisasi. Itu bagus sekali. Dan perhatikan, kita ini malang sekali hidup di kebanyakan negara dunia ketiga itu, teman-teman sekalian. Itu orang-orang hanya fokus kepada kampus, sekolah formal itu. Hanya fokus kepada hard skill. Padahal yang paling menentukan di atas 70%, sekitar 73%, yang menentukan kesuksesan kita itu adalah soft skill, bukan hard skill. Atau keterampilan lunak. Ya. Saya berbicara begini aja, udah ngalir aja udah. Makanya Ustaz Asep tanya ke saya, Ustaz butuh slide enggak? Saya bilang slide itu musuh saya. Karena saya mikir abis ini saya ngomong apa ya, di slide-nya apalagi saya nggak bisa begitu. Jadi di kampus, di sekolah, perhatian itu masih kepada hard skill bukan soft skill. Apa itu hard skill dan apa itu soft skill? Ini kita mau bangkit ini. Hard skill itu adalah spesialisasi bidang yang sedang kita tekuni. Ahli tafsir, ekonomi, teknik, kedokteran, farmasi, itu hard skill namanya. Ya.
Tapi soft skill apa? Soft skill itu kemampuan mendengar kritik orang lain. Kemampuan mengungkapkan pendapat. Keberanian tampil di depan publik. Public speaking. Leadership. Kemampuan mengontrol diri. Kemampuan untuk berdisiplin. Bekerja dalam tim. Berada di dalam deadline. Itu adalah kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan lunak yang harus kita jaga. Bagaimana hard skill dan soft skill bekerja? Saya berikan contoh. Ada 2 orang dokter kuliah di universitas yang sama. Si A adalah pemilik IPK tertinggi. Selalu dia bagus sekali nilai-nilai akademiknya. Hard skill. Yang satu lagi, si B, dia punya kemampuan rata-rata. IPK-nya ya urutan-urutan 20, 30 gitu dari 40 orang sekelasnya. Ditakdirkan Allah, 2 orang dokter ini buka praktek di kota yang sama. Berjalan waktu, klinik milik dokter B ini jauh lebih ramai daripada klinik dokter A. Dokter A heran ya. Ada apa? Padahal aku lebih pintar. Aku dulu IPK-nya jauh lebih tinggi daripada si B. Kenapa kliniknya lebih ramai? Si A memperlakukan orang lain sebagai objek. Dia menerapkan ilmu hard skill-nya itu. Lihat indikasinya ini, gejalanya ini, sakitnya ini, obatnya ini. Tapi si B, cara dia memperlakukan manusia. Mulai dari menyambutnya, tanya dari mana, kemudian apa keluar. Pendekatan yang sangat holistik. Apalagi dia faham bahwa kebanyakan dari penyakit fisik itu dimulai dari jiwa. Jadi ketika orang sudah merasa betah, dihargai, hangat sambutannya, dibiarkan untuk bercerita, eksplor, dan dia tidak pelit memberikan informasi, maka itu sendiri sudah bagian dari obat. Orang merasa sudah senang sekali datang ke situ. Itulah beda antara hard skill dan soft skill. Dalam berorganisasi Anda belajar soft skill. Jangan dikira berorganisasi itu hanya kumpul-kumpul. Tujuan utama kita kan kuliah. Enggak. Bahkan ketika organisasi kepanitiaan satu peristiwa ini, satu kegiatan seperti ini misalnya, itu banyak sekali keterampilan-keterampilan lunak atau soft skill yang kita asah. Pertama, kita dapat membagi-bagi waktu. Kita dapat memilih yang prioritas dan yang tidak. Ketika kita kumpul, kita mengutarakan pendapat. Pendapat kita belum tentu yang paling baik. Kita mendengar insight lain dari teman. Oh iya lebih bagus begitu. Bahkan ketika mau bikin flyer, mau bikin backdrop gitu. Kan kita pilih, ini bagusnya warna apa? Ini fontnya font apa? Itu kemampuan soft skill. Ya, bagaimana membuat otak kanan seseorang bekerja. Public speaking misalnya. Ini bukan perkara yang gampang. Fobia paling banyak di dunia ini berbicara di depan umum. Iya enggak? Tapi dia teknik bisa diasah. Tidak mungkin jadi dalam satu hari, itu tidak mungkin. Tapi lihat, pemimpin-pemimpin sukses adalah pemilik narasi-narasi yang kuat. Berbicaranya teratur. Dan itu adalah cermin dari cara berpikir yang teratur. Berpikir akademik. Dan itu dimulai dari ketika kita masih sekolah ini. Diasah. Berpikir akademik itu apa? Berpikir akademik itu berpikir yang teratur dan komparatif. Saya kalau ngajar di sekolah, di kampus, ada mahasiswa yang tanya, misalnya begini. Saya sedang bahas tentang kebijakan Amerika Serikat, S2, S3 saya hubungan internasional. Kebijakan Amerika Serikat di era Obama untuk Indonesia. Saya jelaskan. Tiba-tiba ada mahasiswa tanya, apa bedanya kebijakan Obama untuk Indonesia dengan kebijakan Biden sekarang? Saya suka dengan pertanyaan itu.
Kalau dia sudah membandingkan sesuatu, berarti dia berpikir komparatif. Kalau dia berpikir komparatif, berarti dia berpikir akademik. Harus begitu kita. Kita ditawari peluang untuk investasi misalnya. Anda harus membandingkan lebih besar resiko atau peluang untuk untung. Kan begitu. Diajak kepada satu bisnis, satu kegiatan gitu. Anda bandingkan. Ketika bergabung dengan satu organisasi gitu. Atau nanti 2024 harus melek politik. Mana yang punya track record yang baik? Mana yang ya dapat diandalkan? Mana yang potensi merusaknya kecil? Harus begitu. Jangan latah, jangan ikut-ikutan saja. Ini kemampuan berpikir akademik. Tapi kita harus asah itu. Soft skill itu harus diasah terus. Dilatih. Setiap hari gitu. Anda di cermin, di kamar mandi itu ngomong sendiri gitu. Saudara-saudara gitu ya. Gitu. Terlalu berat itu. Saudara-saudara, terlalu cempreng itu. Apa? Gitu terus. Terus Anda belajar, terus Anda memiliki pelatih, Anda begitu kehidupan. Saya bicara sesuatu yang aplikatif banget, bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Sebab teman-teman sekalian, ini momentum bagi kita sebagai anak muda ya. Manusia yang paling malang, ini pesan saya, buat saya sendiri dan buat semua ya. Manusia yang paling malang itu adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan momentum. Manusia yang celaka adalah manusia yang gagal membaca sign, membaca tanda. Terjadi kecelakaan itu kenapa? Karena pengguna jalan gagal membaca tanda. Tidak bisa membaca tanda. Ya. Ada tanda-tanda Allah berikan. Pilek, demam gitu, tanda-tanda. Kita lagi butuh istirahat. Jangan memaksa diri kita di situ. Ya, ngantuk, itu tanda kita butuh tidur. Jangan masih main game, itu kan tanda Allah berikan. Gagal kita baca tanda, ya, maka kita akan celaka. Begitu juga kita gagal dalam membaca momentum, memanfaatkan momentum. Kita sekarang ini dalam pertaruhan yang paling besar sebagai bangsa Indonesia. Indonesia sekarang berada di dalam momentum bonus demografi sepanjang sejarahnya paling besar sekarang. Memiliki usia produktif paling banyak sepanjang sejarah. Ini saya melihat ya, seolah-olah Allah sedang mempersiapkan Indonesia menuju 100 tahun usia kemerdekaan. Di 2045 nanti kita menjadi negara kuat. Dan tidak ada momentum paling baik kecuali itu. Sebab sekarang kita sedang diberikan usia produktif luar biasa. Di Jepang banyak sekolah yang tutup. Karena anak muda nggak ada lagi. Banyak orang-orang tua di Jepang itu. Di Singapura juga begitu. Ya, saya ke Singapura lihat, kok yang kerja? Mulai dari yang nyapu jalan, yang bawa taksi, atau yang dikata-kata, orang-orang tua. Kita sekarang, berapa jumlah penduduk Indonesia? 275 juta. 190 jutanya adalah usia produktif. 17 sampai 60 tahun. Coba bayangkan kalau itu terus bergerak. Kata Bang Aswar tadi dimulai dari pagi. Ya. Paksa diri kita itu. Orang kalau sabar itu akan bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Tapi banyak orang yang keliru bahwa sabar itu pasif. Salah. Sabar itu aktif, bergerak. Ya. Saya kalau bangunin anak saya, "Nak, bangun nak, subuh nak, ntar terlambat, ntar lagi komat." Anak saya bilang, "Sabar, Pak." Sabar itu bangun. Kalau kamu terus tidur nggak sabar namanya. Makanya ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang jihad itu banyak sekali disandingkan dengan sabar. Isbiru wasabiru warabitu. Ayat-ayat tentang berjuang, bergerak. Itu sabar. Sabar itu bergerak. Paksa diri kita. Segala sesuatu awalnya harus dipaksa. Orang pengen membentuk badannya biar bagus. Ya, itu kan pertama dipaksa, berat. Tapi setelah itu merasa ringan, ganti beban. Harus ada beban terus dalam hidup ini. Kalau tidak ada beban, tidak ada tantangan, kita tidak mungkin dapat mengeluarkan
potensi terbaik dalam diri kita. Cara kita melihat tantangan, melihat rintangan dalam hidup seperti itu akan membuat kita berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada yang kita bayangkan. Ingat, jika satu obstacle tidak bisa mengalahkan kita, maka dia pasti membuat kita lebih kuat berjumpa dengan rintangan berikutnya. Nah, ini rumus. Harus ada rintangan dalam hidup. Tadi malam sambil makan ikan ya di Jimbaran ya Bang ya. Sama Bang Aswar dan teman-teman gitu. Sayang Kak Arsha nggak ikut gitu. Saya cerita, orang Jepang itu paling fanatik sama ikan ya. Bahkan mereka banyak makan ikan itu mentah gitu. Anda pernah makan ikan mentah? Ikan kecil masa nggak pernah? Nggak pernah juga? Oke, sama. Orang Jepang itu suka makan ikan. Karena ikan sudah dikonsumsi terus, akhirnya ikan-ikan di sekitar pantai itu habis. Mereka pergi melaut. Semakin hari semakin jauh melautnya. Nah, karena jauh, perjalanan pulangnya itu butuh waktu. 2 hari, 3 hari. Sehingga ikan yang dibawa ditangkap di tengah itu ketika sampai di pantai sudah tidak segar. Orang-orang nggak mau beli. Atau harganya sangat jatuh. Akhirnya para nelayan memutar otak mereka bagaimana caranya ikan ini tidak busuk. Mereka akhirnya menyiapkan box-box yang berisi es dibawa. Kayak termos-termos ya, box gitu. Dibawa ke laut. Begitu ikan tangkapannya dapat, dimasukkan ke dalam situ. Baru dia bawa. Ya, jadi ikannya nggak bau. Tapi berjalan waktu, orang-orang Jepang bisa membedakan mana ikan yang benar-benar segar dengan mana yang sudah nginap di dalam termos box tadi. Kotak tadi. Akhirnya, para nelayan itu menggantinya menjadi kolam. Buat perahu yang lebih besar, lalu dibuat kolam-kolam tempat ikan itu berada. Satu kolam dimasukkan 100 ikan. Sehingga dia terus ya masih hidup ketika sampai di pantai. Tapi lagi-lagi akhirnya mereka tahu. Pasar di Jepang tahu. Mana ikan yang memang dari laut, air segar langsung, dengan air yang dalam kolam sudah 2 hari. Apa yang dilakukan oleh para nelayan Jepang? Mereka memasukkan ikan pemangsa. Dalam setiap box itu dimasukkan 2 ikan pemangsa. Dan ikan itu akan mengejar, memakan ikan-ikan yang ada di situ. 2 hari dalam perjalanan itu ada 4-5 ikan yang dimakan. Tinggal 95 ikan. Tapi 95 ikan itu segar seperti ikan yang ditangkap pada hari itu. Kenapa? Karena mereka terus bergerak. Sebab ada tantangan dalam hidupnya. Itulah. Oh, panjang sekali. Ini adalah jawaban bagi pertanyaan paling sulit yang selama ini selalu engkau fikirkan. Mengapa Allah mengujiku? Allah ingin sisi terbaik di dalam dirimu itu muncul. Allah ingin mengeluarkan seluruh potensi-potensi yang ada di dalam dirimu itu. Karena itu di dunia ini penuh tantangan. Adam didesain sejak awal bukan untuk tinggal di sorga. Tapi disitulah kita menjadi makhluk ranking 1. Walaqad karramna bani Adam. Gitu. Akhirnya keluar juga ayat. Biar Anda percaya saya Ustadz. Iya. Jadi kami sudah muliakan anak Adam. Jadi manusia ini, Anda ini makhluk ranking 1. Di atas apapun ciptaan Allah. Bahkan malaikat. Malaikat itu di bawah manusia. Allah menciptakan malaikat itu untuk bantu kita, bukan untuk bantu Allah. Jangan salah. Allah nggak butuh pembantu. Qayyum Allah. Maha mandiri. Allah tidak butuh siapapun. Al-Ahadus Samad. Tapi untuk membantu manusia Allah ciptakan malaikat. Dalilnya surat Luqman. Allah berfirman, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard.
Apakah kamu tidak melihat Allah telah menundukkan semua yang Dia ciptakan di langit dan di bumi itu untuk manusia? Semuanya untuk kepentingan kita. Jadi apapun ketetapan-ketetapan Allah dalam penciptaan dan peristiwa-peristiwa itu untuk kebaikan kita. Kenapa bumi berputar pada porosnya itu pada kemiringan sekitar berapa itu? 30 ya, 27 derajat. Kenapa? Untuk kepentingan manusia. Biar terjadi musim berputar. Ya, tahu masa panen. Mana ya saat-saat menanam buah-buahan tertentu, tumbuhan-tumbuhan tertentu pada musim-musim itu. Kecepatan bumi dalam berotasi, waktu yang dia butuhkan ketika mengelilingi matahari, jarak bulan dengan bumi, semua diatur oleh Allah untuk kepentingan manusia. Nah, momentum menjadi manusia, momentum hidup pada era dunia seperti sebuah ruang datar. Momentum ketika kita memiliki kesempatan, momentum Anda hadir di sini. Manfaatkan momentum itu. Karena begini teman-teman sekalian, ini rumus sukses saya dapat dari Jack Canfield, penulis buku The Success Principles. Sukses itu, kata dia, adalah event plus response. Ya, itulah sukses, berhasil. Result. Kita sering tidak puas dengan hasil, kita menyalahkan peristiwa. Padahal yang salah adalah respon kita terhadap peristiwa. Seorang ayah, perhatikan, punya 2 orang anak. Ya, seorang ibu deh punya 2 orang anak. Bu Rosi punya anak, Azam sama Arsha. Benar. Alhamdulillah. Gitu. Jadi, punya 2 anak. Sama-sama diberi uang 2 juta rupiah. Anak A, anak B sama-sama diberi uang 2 juta rupiah. Itu namanya peristiwa. Sama enggak peristiwanya? Sama. Anak A, wah kebetulan nih, jarang-jarang papa kasih aku uang sebanyak itu. Akhirnya dia ajak teman-temannya, yuk kita nongkrong gitu. Nonton Changcuters gitu. Dibeliin apa segala macam, pas bayar kurang 500.000. Dia menyalahkan event. Ya papa ngasihnya cuma 2 juta. Coba 2,5 juta. Paham? Kita banget itu. Kita menyalahkan peristiwa. Padahal respon yang perlu kita evaluasi. Anak yang satu lagi si B. Dapat uang 2 juta rupiah. Ini kesempatan banget. Sepertinya teman-temanku yang kemarin hadir di acara pendopo wali kota Bontang. Suka sama gorengan gitu. Coba deh gue beli gorengan ya di pasar yang lebih murah gitu. Lalu dikemas lebih bagus lagi, dinaikin harganya sedikit ya, repackaging, kreativitas, soft skill. Dia dapat jual itu. Berjalan waktu uangnya nambah. Jadi 3 juta, 4 juta, 5 juta. Peristiwanya sama enggak tadi awalnya? Sama. Dapat uang 2 juta. Tapi respon yang satu dengan yang lain berbeda. Maka hasilnya akan berbeda. Kita terkadang tidak bisa memilih peristiwa apa yang menyapa kita dalam hidup. Tapi kita bisa memilih respon seperti apa ketika peristiwa itu datang. Post di IG story. Udah capek. Ya, subhanallah teman-teman sekalian. Anda bisa sabar berada di sini aja gitu. Mau datang, walaupun terpaksa tadi. Tadi ada yang bilang ya, terpaksa gitu. Gak apa-apa terpaksa. Karena kebaikan yang dipaksakan lebih baik. Ya, masuk sorga terpaksa itu lebih bagus daripada masuk neraka sukarela. Itu ingat itu. Jadi Anda telah dijerumuskan oleh kawan Anda pada sesuatu yang positif. Dan nanti saya akan bicara beberapa pilar-pilar kebangkitan bagi seorang anak muda itu.
Yang pertama tadi adalah mindset ya. Anda hidup di Bontang, kota kecil, kuliah di sini. Udah, sekarang hampir sama dengan orang-orang kuliah di Jawa, di Jakarta, dan lain-lain itu. Mindset ini penting sekali. Yang kedua tadi apa? Memanfaatkan momentum. Yang ketiga, menyibukkan diri pada hal-hal yang positif. Karena energi Anda sedang berlebih itu. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Mengembangkan soft skill. Bukan hanya hard skill. Ya kan? Kemudian apa lagi? Inovatif. Harus kembangkan inovasi di dalam diri kita. Sebab baik saja tidak cukup. Anda akan dikalahkan banyak orang jahat di luar. Inovasi itu apa? Perhatikan, ini saya coba sesederhana mungkin. Karena saya tahu wajah-wajah udah capek gitu kan. Nunggu kapan keluarnya, kapan acara ini selesai gitu. Apa inovasi itu teman-teman sekalian? Inovasi itu adalah rantai yang tidak terputus. Sebab tidak ada manusia yang benar-benar memiliki kemampuan segala sesuatu. Ya, sebab Superman is dead. Yang ada adalah super team. Inovasi itu ada orang yang punya kemampuan menelurkan ide. Dia tuh selalu kaya dengan ide-ide cemerlang. Ada orang yang begitu. Ada lagi orang lain punya kemampuan mengembangkan ide. Jadi dia nggak punya ide awal, tapi kalau dipancing dengan sesuatu, dia langsung nyambung. Anda ketika rapat dengan orang seperti itu jangan bilang, ya kenapa nggak dari tadi? Jangan, memang ada jenis manusia begitu. Jadi bukan awal ide dari dia, tapi dia dapat mengembangkan itu. Ada lagi orang yang dapat menciptakan produk. Jadi ketika sudah ada ide dan sudah dikembangkan, dia dapat ciptakan produk. Ini kekuatan action. Ada lagi orang yang punya kemampuan untuk menjual produk. Jadi yang satu tadi dia cuma bisa menciptakan. Jual urusan kalian. Ada lagi orang yang bisa mengolah uang. Kalau sekiranya ada orang kelima atau keberapa tadi? Menciptakan ide, mengembangkan ide, membuat produk, menciptakan produk, kemudian menjual, kemudian mengolah uang. Ada orang keenam, dia nggak bisa, kelima ini dia nggak bisa. Tapi dia bisa melihat teman-temannya itu, timnya itu, mana yang tepat berada di titik-titik tadi. Kamu cocok di sini, kamu bagusnya di marketing, kamu bagusnya di sini, ngolah keuangan, kamu di sini, kamu di sini. Itu adalah rantai inovasi. Jadi akan tercipta ide, dikembangkan jadi produk, kemudian dijual, uangnya dikelola dengan baik sehingga berkembang, dapat menciptakan ide yang lebih besar lagi, bikin produk lebih besar lagi, dijual lebih besar lagi, pengolahan uangnya lebih besar lagi, terus berkembang, itu inovasi. Ini juga rantai kesuksesan bagi seorang anak muda yang ingin bangkit dalam hidup dia. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan adalah the power of dipaksa teman. Ya, ingat itu, saudara. Kita harus punya, tidak pilih-pilih dalam bergaul, tapi harus selektif mencari sahabat. Hidupmu sangat tergantung dengan siapa orang-orang yang ada di dekatmu. Kalau sekiranya ada orang tanya ke saya, gimana caranya saya bisa berubah? Saya jawab, ubahlah pergaulan. Sebab pergaulan itu menentukan siapa dirimu. Orang kalau niat berhenti merokok, tapi masih ngumpul sama perokok, pasti ngerokok lagi. Tobat gak mau lagi main game gitu, online gitu kan. Tapi masih nongkrong sama teman-teman main, ya akhirnya download lagi deh. Gitu. Pokoknya siapa orang yang di sekitar kita itu menentukan kita. Berat badan saja ditentukan oleh orang dekat kita. Sebab ini pola makan, pola ngemil, pola tidur, ya kan? Di situ. Nanti Anda kalau sudah kerja Anda juga tahu. Ya, penghasilan seseorang itu ditentukan oleh 10 orang paling dekat sama dia. Coba Anda lihat. Ya, coba orang tua Anda misalnya. Di list siapa 10 orang paling dekat dengan ayah Anda.
Nah, kira-kira penghasilan si A nomor 1 berapa, nomor 2 berapa, dikira-kira aja ya. Nggak perlu sensus gitu, harus tanya ke rumah dia, nggak usah. Anda tanya, Anda kira-kira, lalu dijumlahin dibagi 10 biar dapat rata-rata. Insya Allah penghasilan orang tua kita nggak jauh dari situ. Apalagi sikap, perilaku, ya, semangat, optimisme itu ditentukan oleh orang-orang di dekat dengan kita. Ashabul Kahfi itu menjadi cerita ketika dia berdiri bersama-sama. Mereka awalnya sama-sama saling tidak mengenal. Tapi ketika salah seorang dari mereka melihat kenapa sama-sama berada di pohon besar ya, di bukit jauh dari negeri mereka. Akhirnya ada salah satu yang berani berkata, ya, kita ini keluar karena misi yang sama. Maka di Al-Quran disebutkan ya, idh qamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Itu adalah tim yang hebat. Lalu membuat perubahan di kampung itu. Mereka memang tertidur secara fisik. Tapi cerita mereka, perubahan yang mereka buat jadi buah bibir di tengah masyarakat. Sampai menyadarkan. Sampai raja ketiga setelah Dakianus itu menjadi raja yang beriman. Karena masyarakat juga sudah beriman semuanya. Teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa insight yang diberikan. Ini bukan tentang kemampuan verbal beliau dalam merangkai kata, namun tentang semangat yang sampai ke kita itu menggumpal dan mempengaruhi kita sampai saya sendiri duduk di belakang itu dari kata-kata beliau sebagian besar saya catat, namun jauh lebih kuat spirit beliau yang akhirnya seperti menghujam dan terus membakar. Dan saya yakin teman-teman semua punya kondisi yang sama dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Ahmad Faris Beki LCMSI. Nah, masih ada waktu sekitar setengah jam ke depan. Saya kasih kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya, terserah mau ke Coach Aswar, ke Kak Arsya, ke Ustadz, silahkan kalau yang mau bertanya bisa angkat tangan, ya. Bisa 3 orang dulu di awal, jadi diakumulasi pertanyaannya. Silahkan, sebutkan nama sama asal instansi atau sekolah, atau kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deka Rizky Safira. Saya mewakili diri pribadi dari Universitas Mula Warman. Saya bukan utusan, tapi saya secara personal datang ke acara seminar ini. Saya ingin bertanya kepada Kak Arsya terkait liberalisme. Seperti yang kita ketahui, liberal ini nggak cuma terjadi di negara barat, nggak cuma terjadi di negara komunis, bahkan tanpa kita sadari di Kota Bontang ini sebenarnya ada tindakan-tindakan liberal yang mempengaruhi kaum-kaum muda. Termasuk isu gender. Bagaimana cara kita sebagai kaum muda menanggapi isu-isu tersebut agar tidak mempengaruhi secara verbal ke kita dan bisa membentuk kaum-kaum muda yang lebih kreatif, aktif, dan inovatif. Demikian itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan pertama buat Kak Arsya. Ada lagi tambahan sebelum kita masuk ke sesi menjawab? Siapa? Ada? Itu di belakang perempuan, akhwat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Maharani, biasa dipanggil Hera. Saya perwakilan dari SMK Negeri 2 Bontang. Saya ingin bertanya kepada Kak Arsya. Sebelumnya, maaf mungkin ini keluar dari apa yang Kak Arsya sampaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam disebut sebagai agama terorisme. Dan adu domba tersebut saya yakin orang-orang yang paham dengan agama Islam tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi sebenarnya siapa pelaku-pelaku dan apa yang mereka dapatkan setelah melakukan pengeboman tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat mbaknya. Iya, tepuk tangan.
Ada lagi? Orang lagi sebelum kita masuk ke sesi menjawab, biar sekalian. Di Ayo. belakang, ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan yang dikhususkan untuk Al-Ustadz Faris. Saya hanya bertanya apakah benar peradaban Islam itu dibunuh oleh Islam itu sendiri atau tidak, Ustadz? Sebab ini ada juga informasi-informasi yang terkait peradaban Islam itu sedikit demi sedikit dia mulai hilang disebabkan oleh orang Islam itu tersendiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pertanyaannya, betul-betul berbobot. Tepuk tangan dulu buat semua yang bertanya. Kita langsung saja ke sesi menjawab. Mungkin pertama saya serahkan ke Kak Arsya. Pertanyaan pertama tentang liberalisme dan isu gender. Silahkan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak coba tanya ya, kakak coba jawab pertanyaan dari adik yang dari Urmul tadi. Tentang liberalisme dan isu gender yang sudah masuk ke Indonesia, bahkan ke wilayah Bontang gitu, dan bagaimana cara mengatasinya agar tidak terpengaruh. Bentar, sekarang kakak mau bahas dulu kira-kira adik-adik udah paham belum sih apa ciri-ciri liberalisme gitu. Contoh paling sederhananya adalah mempertanyakan tentang ibadah-ibadah ritual yang sebenarnya diwajibkan dalam Islam tapi masih mereka pertanyakan lagi. Kan biasanya ada ya, terutama yang dicanangkan oleh feminis bahwa hijab itu mengekang muslimah. Sebenarnya kalau dipertanyakan kenapa sih muslimah harus pakai hijab, kan kita jawab untuk memuliakan wanita itu sendiri. Tapi mereka tetap aja ngotot, kenapa sih, kan itu mengekang, kan aurat wanita itu indah, kenapa ditutupi gitu. Di sisi lain kita juga, contoh liberalisme adalah mempertanyakan kenapa sih berwudu yang keluar hadas kan dari belakang ya, misalnya buang angin. Tapi kenapa yang dibasuh wajah, tangan, ya kan? Kenapa nggak membasuh bagian belakang tubuh kita aja? Itu termasuk juga liberalisme. Karena sebenarnya teman-teman, agama Islam itu di luar nalar kita. Nggak bisa semua itu dilogikakan. Karena memang agama Islam itu ada beberapa yang tidak bisa dilogikakan. Misalnya juga haji. Kenapa mengelilingi mengapa mengelilingi Ka'bah gitu? Ya sampai kapanpun kita akan selalu jawabannya yaitu emang perintah Allah. Emang ada hal-hal yang nggak perlu dipertanyakan, tapi hanya perlu kita lakukan sebagai muslim. Itu contoh liberalisme. Nah, kalau isu gender sendiri kan kita sudah paham ya, penyetaraan wanita tidak boleh ditindas gitu. Tapi sebenarnya kalau sebagai muslimah ya sebenarnya kita bisa tertawa aja. Sebagai muslimah kita nggak merasa kok tertindas, apakah Islam menindas perempuan dengan memakai hijab? Enggak dong, ya kan? Justru itu memuliakan, Islam datang untuk memuliakan wanita. Bagaimana cara agar kita membentengi dari liberalisme dan feminisme atau isu gender ini adalah dengan banyak baca buku. Kemudian mencari teman diskusi. Kalau cara kakak sih kemarin ikut program kaderisasi ulama yang dari Gontor. Di sana memang ada banyak diskusi-diskusi dengan tema-tema pemikiran Islam. Ya solusinya baca buku dan banyak berdiskusi dengan teman-teman yang lebih paham mengenai isu-isu tersebut agar kita terbekali, ternyata tandanya begini loh, jadi kita bisa menghindari tanda-tanda tersebut. Langsung jawab yang Iya, yang kedua soal isu terorisme, sebenarnya siapa pelakunya dan apa yang didapat? Untuk isu terorisme itu berhubungan erat dengan Islamofobia tadi ya, gitu. Untuk pelakunya saat ini masih simpang siur, apakah A, apakah B gitu. Ada juga penulis namanya Johnny de Grey, dia membahas tentang peristiwa peledakan WTC yang 9/11 itu. Dia meneliti bahwa sebenarnya sebelum gedung itu diledakkan, mayoritas penghuni gedung itu tuh udah keluar. Jadi yang meninggal itu nggak sebanyak kalau jumlah orang normal ada di situ. Istilahnya orang-orang udah dievakuasi lebih dulu lah seperti itu. Nah itu bisa menjadi pertanda bahwa peristiwa peledakan itu sudah diprediksi. Dan ternyata gedung tersebut sudah kayak ada asuransinya gitu loh. Jadi kalau gedung itu meledak sudah ada tanggungan. Ada uang yang didapatkan dari oleh orang-orang pemegang atau yang
pemilik gedung tersebut. Jadi memang ada orang-orang yang mengkambing hitamkan Islam demi mendapatkan keuntungan semata. Dan kalau ditanya pelaku ya itu tadi, jawabannya masih simpang siur, apakah A, apakah B gitu. Terus keuntungan apa sih yang mereka dapatkan? Kalau tadi sempat kakak bahas di selubung Islamofobia dan neoliberalisme, memang Islam itu dianggap sebagai ancaman karena neoliberalisme itu apa sih? Neoliberalisme itu orang-orang yang mendukung kebebasan dalam melakukan sesuatu. Jadi mereka ketika melakukan usaha, mereka itu menghalalkan segala cara, istilahnya begitu. Jadi mereka melakukan eksploitasi besar-besaran gitu, padahal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan nilai Islam yang menghargai alam itu dianggap menghambat oleh mereka. Jadi sebisa mungkin mereka memberikan pemahaman bahwa nilai-nilai Islam itu jelek loh, Islam itu buruk loh, Islam tuh agama yang jahat loh gitu. Sehingga orang-orang menjadi membenci Islam. Jadi salah satu pihak yang diuntungkan dengan adanya pengkambing hitaman pada Islam adalah orang-orang neoliberalisme. Mungkin seperti itu jawabannya. Semoga cukup menjawab. Ya. Selanjutnya pertanyaan buat Ustadz Faris, yaitu apakah mundurnya peradaban Islam itu adalah ulah umat Islam sendiri? Ya. Bahasanya membunuh, tapi sebenarnya mungkin bahasa halusnya mundurnya peradaban. Karena kita tahu sendiri Islam pernah jaya di masa itu, kemudian mundur, apakah itu ulah dari umat Islam sendiri? Dan kenapa bisa, Ustaz? Masya Allah. Bagus-bagus ya pertanyaannya gitu. Tapi izin saya menanggapi sedikit dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang buat Kak Arsha itu. Teman-teman sekalian, setiap ada satu peristiwa besar di dunia ini, maka Anda pegang satu kata, satu kalimat, follow the money. Ikutin uangnya itu ke siapa. Kita tahu aktor di balik itu. Siapa yang paling diuntungkan ketika peristiwa itu terjadi. Anda mau lihat siapa di balik pandemi COVID misalnya. Coba lihat siapa yang paling beruntung, siapa yang paling mengeruk keuntungan. Dapat uang paling banyak dari peristiwa itu. Mereka di balik itu. Kalau di kalangan pengamat internasional, itu mereka sudah tahu ya. Misalnya, kalau Partai Republik di Amerika yang menang, maka akan banyak konflik. Sebab penopang Partai Republik itu adalah pengusaha-pengusaha senjata. Biar laku senjatanya. Kalau orang damai gak laku. Sebaliknya kalau Partai Demokrat yang menang, yang banyak terjadi adalah wabah. Ketakutan yang dibesar-besarkan kepada satu penyakit. Sebab para penopang ya sponsor Partai Demokrat itu adalah usaha-usaha di farmasi. Nah, ketika gedung WTC ya 11 September itu meledak, itu siapa yang paling diuntungkan? Ya, yang paling diuntungkan adalah ya itu, ada perusahaan asuransi tadi ya kan, gimana mereka mengambil itu klaim itu gitu. Dan lihat saja, bukan satu kebetulan saya kira kalau memang ada 11.000 orang-orang Yahudi yang tidak bekerja pada hari itu. Ini cara kita membaca. Memang dalam dunia konspirasi, semua konspirasi dalam dunia itu, teori konspirasi itu tidak bisa dibuktikan secara nyata. Sebab kalau ada buktinya dia tidak jadi konspirasi lagi. Disebut teori konspirasi itu karena dia di atas asumsi-asumsi itu. Tapi pendekatan-pendekatan itu bagi orang yang berakal, dia bisa lihat mana yang paling mendekati kepada kebenaran. Ya, orang-orang ini takut kepada Islam itu sama sekali tidak berdasarkan fakta. Faktanya mana sih Islam itu? Ya, dibandingkan dengan mohon maaf, ketika kolonialisme itu menjajah dunia ini dengan buruk. Itu agama Islam apa bukan mereka? Bukan. Islam itu datang dengan dakwah yang damai. Buktinya adalah negara Islam paling besar di dunia. Yaitu Indonesia, negara muslim paling besar di dunia. Enggak ada peperangan sama sekali. Simbol kemenangan paling besar dalam perjuangan Nabi itu pembebasan kota Mekah. Tidak ada pertumpahan darah. Hidup Nabi sendiri dikit sekali berkaitan dengan peperangan itu. Ya, teman-teman sekalian, ini data nggak bisa dibantah. Anda harus tahu, biar Anda tidak ikut-ikutan nanti, wah Islam itu suka kekerasan, lihat nabimu suka perang. Oke, kita bedah datanya.
Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40. Dia wafat umur 63. Berarti masa tugas Nabi itu 23 tahun. Pada masa 23 tahun itu perang terjadi 27 kali. Para ahli sejarah menghitung rata-rata perang Nabi itu satu perangnya berapa hari? 20 hari ternyata. Singkat sekali. Karena itu perang Nabi itu nggak pernah disebut dengan harb. Harb bahasa Arab berarti perang yang masif dan lama. Selalu digunakan kata ghazwah. Ghazwah itu penyerbuan cepat. Jadi cuma 20 hari rata-rata. Ada yang cuma 2 hari, ada yang 1 hari, ada yang beberapa bulan. Jadi rata-rata dapat angka 20. 20 kali 27, 540. Setara dengan 1 tahun setengah, tidak sampai. Kita genapkan 1 tahun setengah. 1 tahun setengah dibanding dengan 23 tahun masa pengabdian Nabi, berarti cuma 7% perang dalam kehidupan Nabi itu. Kenapa? Anda meng-highlight 7% itu lalu melupakan yang 93%. Apa isi 93% dari kehidupan Nabi itu apa? Perdamaian, kasih sayang, persamaan, hak asasi manusia, pendidikan, keadilan, kesejahteraan, kebersihan, akhlakul karimah. Itu isi agama ini. Al-Quran juga begitu. 6.236 ayat Al-Quran itu yang bicara tentang perang, tentang jihad, tentang hukum hudud, qisas dimasukin ke situ. Cuma sekitar 400 ayat. Atau secara dengan 7%. Mirip dengan kehidupan Nabi. Real. Karena memang akhlak Nabi adalah Al-Quran. Hadis, jumlah hadis sahih sekitar 60.000. Bicara tentang jihad pun sekitar 4.000. 7%. Lihat. Ini nyata, ini data, nggak bisa dibantah. Opini bisa dibantah, tapi data nggak bisa dibantah. Begitu juga peradaban-peradaban Islam yang lain. Eropa itu terima kasih. Ya, Wells, seorang sejarawan asal Perancis itu, menyesal kenapa Islam nggak masuk ke Perancis. Invasi Islam dalam bahasa dia tidak masuk ke Perancis. Kalau nggak tuh Perancis jauh akan lebih maju daripada itu. Kita bisa membayangkan ya, bagaimana dunia ini tanpa Islam. Ada bukunya Islam apa itu? Without Islam itu. Dunia tanpa Islam. Luar biasa. Nah, tapi kita kan dipisahkan oleh sejarah akan hal itu. Ketika kita dipisahkan oleh sejarah, kita tidak ada keinginan kuat untuk mengulang siklus itu. Itulah yang membuat umat Islam menjadi pembunuh dalam tanda petik peradabannya sendiri. Ini jawaban saya pada pertanyaan yang ketiga. Waktu Amerika Serikat menyerang Irak pasca WTC itu, tahu nggak yang pertama dibom oleh Amerika Serikat apa? Museum Baghdad. Lalu mereka minta maaf, bilang salah sasaran. 100% saya nggak percaya. Banyak sekali ya dokumentasi sejarah kejayaan Islam yang disimpan di Museum Irak itu. Memang mereka ingin memisahkan kita dengan sejarah besar kita. Begitu mereka dapat memisahkan sejarah mereka, sejarah kebesaran mereka, mereka akan mudah mindset kita sebagai mindset orang-orang yang kalah. Mudah dikuasain. Bangsa yang paling malang di dunia itu Turki ya. 5 tahun saya di Turki. Kenapa malang? Mereka itu menang perang pada perang dunia pertama. Tapi sejarah ditulis oleh musuh. Mana ada di dunia ini begitu? Seharusnya pemenanglah yang menulis sejarah. Akhirnya cerita tentang sultan-sultan Turki itu yang di blow up, difitnah gitu. Berita hoax. Itu yang negatif-negatif. Sehingga orang Turki sendiri memusuhi sultan-sultan mereka. Kalau bicara tentang sultan-sultan Turki, bicara tentang harem-harem, suka perempuan, nari-nari. Itu yang di benak mereka. Padahal itu cuma ada beberapa kasus ya. Tapi ada detail-detail tentang bagaimana mereka membangun peradaban justru tidak diceritakan. Misalnya teman-teman, kalau Anda lihat sultan-sultan Turki itu sorban mereka itu tebal-tebal semua. Kenapa sih begitu? Emangnya nggak berat? Rupanya siapapun yang diangkat jadi sultan, maka disediakan kain kafan untuk dia. Lalu itulah yang menjadi sorbannya. Biar dia selalu ingat, sekuat apapun dia, setinggi apapun kedudukannya, dia bakal meninggal dunia. Bakal wafat, bakal mempertanggungjawabkan apa kebijakan-kebijakan dia itu di akhirat. Coba, kalau anggota-anggota dewan, bupati itu semua pakai sorban-sorban kafan itu mereka. Mungkin agak takut mereka. Gitu, ya, nah, mungkin itu. Silakan nambah Bang. Ada lagi?
Ada pertanyaan selanjutnya? Masih ada, mungkin saya buka untuk satu pertanyaan lagi, karena tinggal 5 menit. Atau mungkin tanggapan kali ya? Boleh. Tanggapan dari? Yang tadi bertanya. Oh iya, ada? Yang mungkin masih kurang puas dari pertanyaannya? Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Kita lanjut satu pertanyaan dulu dari adik yang di sana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya moderator. Ini untuk Kak Arsya dengan Ustadz Faris. Kita sebagai pemuda Kota Bontang, sekarang Kota Bontang akan menghadapi yang namanya IKN. Kalimantan Timur sebagai tuan rumah untuk IKN, dan saya ingin bertanya, kita sebagai pemuda, terkhusus pemuda Kota Bontang, pasti perlu namanya persiapan, karena IKN ini seperti kita pandang itu tidak sangat tidak mudah untuk dihadapi, karena pasti akan banyak hal-hal yang baru akan datang ketika terkhusus terhadap agama, sosial kita, perekonomian, itu pasti akan terpengaruh. Dari agama, dari moderasi beragama, pasti akan muncul moderasi-moderasi yang akan mengubah arah pemuda-pemuda untuk ke jalan yang sesat ataupun bagaimana. Ekonomi, akan ada penjajahan seperti pendatang baru dari luar akan masuk ke Kota Bontang atau nanti bisa membuka perekonomian yang mungkin haram atau sebagai macam. Dan kita sebagai pemuda tidak memiliki ilmu untuk menghadapi itu semua. Dan saya ingin bertanya kepada Kak Arsya dengan Ustadz Fahri, bagaimana peran kita sebagai seorang pemuda untuk menghadapi IKN yang akan mendatang nanti. Dan semoga apa yang saya tanyakan ini dan jawaban yang Ustadz dan Kak Arsya sampaikan bisa berguna untuk kami semua, dan kami semua siap menjadi seorang pemimpin di masa depan yang akan mendatang. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jawab duluan. Silakan Kak Arsya. Ya itu tadi, isu soal IKN memang akan ada dampak situ ya, ke budaya, politik, kemudian ekonomi, bahkan ke bagaimana cara kita beragama. Ya silakan Kak Arsya, bisa dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab ya gitu. Saya mau garis bawahi tadi yang nanya sempat bilang kita tidak punya ilmu untuk menghadapi itu. Ya solusinya salah satunya dengan mencari ilmu itu. Kita baca buku, diskusi, bagaimana sih menjadi pemuda yang berkualitas itu, bagaimana sih cara meningkatkan keimanan diri kita. Karena insya Allah mau terpaan dari luar bagaimanapun, kalau iman kita udah kuat, kita sudah punya ilmu yang mantap, insya Allah tidak akan goyah. Jadi solusinya dari kakak ya banyak baca buku tentang, kalau pengen tahu tentang ekonomi, baca buku ekonomi gitu. Kalau alhamdulillah sudah masuk jurusan ekonomi, perdalam lagi ilmu di situ. Kalau pengen tahu lagi tentang keislaman, baca buku, diskusi, ikut kajian-kajian seperti itu. Jadi solusinya kita permantap dulu dari dalam diri kita tentang keimanan kita gali lagi ilmu-ilmu agar bisa menghadapi hal tersebut. Mungkin sekian dari saya. Ya. Silakan Ustaz. Bisa dijawab Ustaz? Atau Ya, saya tambahkan ya, IKN ini sudah menjadi keputusan pemerintah pusat dan kita tidak mungkin menghindar. Sekarang pertanyaannya adalah sampai mana kesiapan kita? Apakah Bontang terdampak atau tidak? Saya pastikan Bontang pasti berdampak. Ya, kalau kita melihat rencana pemerintah di sana itu setidaknya akan dihuni kurang dari 1 juta. Mereka akan butuh hiburan, mereka butuh pantai, mereka butuh jalan-jalan. Pertanyaannya adalah apakah Bontang sudah siap? Nah, kita lihat pemerintah Bontang hari ini membuat 77 event dalam setahun. Pertanyaannya, berapa orang luar yang masuk ke Bontang? Berdampak gak? Kemarin artis ada datang itu berapa orang, Kutim, Kukar, Samarinda yang datang ke Bontang, ada dampaknya enggak? Nah, kalau tidak ada dampaknya itu kita menjadi pemikiran bersama bahwa ke depan Bontang ini harus jelas mau kemana.
kita sepakat hari ini Bontang adalah kota industri. Setelah industrinya tidak berfungsi lagi, pabrik udah tidak berfungsi lagi, kira-kira mau kemana? Maka yang paling cepat kemudian kita bisa tangkap prospeknya adalah wisata. Saya pikir Bontang menarik Ustaz ya. Iya. Kemarin tadi malam setiap saya punya tamu, bahkan tadi malam beliau datang, kami langsung ke Bontang Kuala itu. Dan semua komentarnya, menarik ya. Walaupun menurut kita nggak ada menarik tuh, biasa aja gitu. Tapi bagi orang luar yang belum pernah berkunjung ke Bontang Kuala itu menarik. Dan di Bontang banyak sebenarnya objek-objek wisata yang menarik yang kemudian tidak didesain, tidak diciptakan, tidak kemudian pemerintah serius ya menanganinya gitu. Misalnya hotel saja, mohon maaf. Hotel di Bontang yang standar yang mana sih? Kan layak enggak gitu, kalau dia bintang 3 layak enggak disebut bintang 3, kalau dia bintang 5 misalnya ada enggak di Bontang, kan enggak ada juga. Sekarang yang terpenting bagi kita adalah bagaimana menyiapkan diri kita. Pemerintah juga harus bersiap menangkap peluang itu, karena salah satu gaya hidup hari ini selain orang bekerja maka jalan-jalan. Orang barat itu bekerja setahun 6 bulan itu, setahun atau 6 bulan untuk apa? Untuk jalan-jalan. Kita masih bekerja untuk urusan perut saja. Tapi ke depan pasti kemudian kita akan berpikir ke sana bahwa bekerja itu butuh untuk refreshing dan Bontang harus mempersiapkan itu. Saya pikir tambahan itu aja ya, pasti ada dampaknya. Dan saya mohon maaf, saya bahkan untuk mempersiapkan itu saya sudah bikin villa di KN, ya, di PPU itu pas menghadap ke pantai. Ada beberapa tanah juga saya sudah bebaskan untuk persiapan menyambut di KN. Kenapa? Supaya kita tidak menjadi penonton di kampung sendiri. Ya, luar biasa materi yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Sebelum saya sampaikan kesimpulan dan penutup, saya tertarik ketika pertemuan dengan Kak Arsya di salah satu kafe membicarakan kegiatan ini. Beliau sampaikan bahwa penyokong penuh dari usahanya untuk bisa menjadi international speaker adalah ibunya. Dan saya mendengar juga bahwa adiknya ternyata melanjutkan kuliah di Turki juga, dan Kak Arsya resign ya dari salah satu perusahaan industri di Kota Bontang dan memilih jalan untuk belajar kembali dan mengabdikan diri dalam dunia dakwah kayak. Nah, saya yakin bahwa perjuangan beliau ini tidak lepas dari dukungan orang tuanya yang beliau sampaikan sendiri bahwa ayahnya meninggal jauh sebelum itu